Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang muatan SPDP. Masih di tema 4 ya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang gambar cerita atau ilustrasi. Sebelumnya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mengulangi lagi yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Objeknya apa saja? Manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, objek gambar cerita ini disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Kemudian gambar cerita memudahkan membaca untuk memahami suatu cerita, tulisan, maupun informasi lainnya. Jadi fungsinya apa? Gambar cerita ini melengkapi dan memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita karena ada gambarnya gitu ya. Nah, bentuk-bentuk gambar cerita. Yang pertama adalah komik ya. Ini pasti kalian tidak asing. Komik ini berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka ya. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang disusun membentuk sebuah jalinan cerita. Kemudian yang kedua, cover atau cover buku. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku pelajaran atau majalah atau buku-buku lainnya ya. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Ya, jadi nanti akan terlihat menarik jika ada cover dengan gambar ilustrasinya. Yang ketiga, ilustrasi vignette, yaitu gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar ya. Yang ini fungsinya untuk menghias ya, fungsinya untuk menghias. Yang keempat adalah cerita ya, bisa cergam, cerita bergambar, cerpen atau cerita pendek ya. Ini nanti gambar ilustrasi ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya, yang menyesuaikan ceritanya apa, kemudian dibuat ilustrasinya. Nah, ini ada contoh dari ilustrasi ya, gambar ilustrasi. Ini komik ya. Kemudian yang di samping ini cover buku ya. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi dari komik. Yang pertama, yang kedua cover buku. Dan ini yang berikutnya adalah vignette ya. Vignette ini hanya menghias saja fungsinya. Kemudian ilustrasi dalam cerpen. Nah, ini yang samping ini adalah ilustrasi dalam cerpen. Gambar ilustrasi dalam cerpen ini sesuai ceritanya apa. Jadi menggambarkan cerita yang ada di cerita pendeknya. Nah, fungsi gambar cerita anak-anak, yang pertama adalah memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, ini mengungkapkan perasaan penggambarnya. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah menentukan tema, ide, gagasan yang akan dibuat ya. Temanya apa, idenya apa, yang akan dibuat seperti apa. Kemudian menentukan karakter tokoh utama dan tokoh pembantu dalam gambar cerita. Membuat alur jalan cerita ya, yang menggambarkan isi cerita. Kemudian memulai menggambar sesuai alur yang telah dibuat ya. Ini langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Persiapan apa saja sebelum menggambar ya? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar berdasarkan tema yang sudah ditentukan ya, dibuat sketsanya. Ya, sketsanya apa? Kemudian disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan sketsa dan menyelesaikan gambar cerita. Ini adalah persiapan sebelum menggambar. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan membuat gambar cerita sesuai teknik yang
akan dipakai. Nah, menggunakan teknik apa? Teknik menggambar, teknik kering atau basah ya. Jika teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Cukup dengan warna pensil warna krayon atau oil pastel ya. Dan spidol, ini teknik menggambar, teknik kering. Kemudian teknik basah, ini terlebih dahulu dibuat sketsa, kemudian diwarnai dengan media basah yang ditentukan. Cat air, ya, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, dan jenis kuas atau palet cat. Ya, ini alat dan bahannya. Membuat sketsa gambar berdasarkan tema yang sudah ditentukan, ya. Sketsa dibuat sebaik mungkin karena berpengaruh nanti dengan hasil akhirnya. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita bisa memilih yang terbaik. Ini membuat sketsa gambar. Yang ketiga adalah menyempurnakan sketsa dan menyelesaikan gambar cerita. Memilih salah satu sketsa terbaik, kemudian disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar lebih hidup kemudian diwarnai. Nah, itu tadi anak-anak tentang gambar ilustrasi serta langkah-langkah dan alat untuk menggambar ilustrasi. Tugas kalian adalah mengerjakan LKS tema 4 halaman 65 sampai 66 Romawi 1 sampai 3 dikerjakan di buku tulis tugas sampul putih dan jawaban saja. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.